katakan tiada Tuhan seperti tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Amin. Itulah pernyataan iman kami yang paling dalam, Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus, dan Kau adalah Allah yang setia, sehingga kami tidak perlu takut akan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi faktanya, kenyataannya, ketakutan itu sering menghinggapi kami. Dan saat ini kami mau dengar Engkau bersabda, mengajarkan kami tentang apa itu ketakutan yang sehat dan ketakutan yang tidak sehat. Dan ajarkan kami Tuhan untuk ketika ketakutan itu datang, kami dapat menghandle-nya sesuai dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini ya Tuhan, untuk dapat Kau pakai dan Kau layakkan untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati juga dengan Roh-Mu yang kudus setiap jemaat yang hadir di tempat ini, supaya mereka boleh fokus membuka Alkitab, tetapi terlebih-lebih membuka hati mereka dan pikiran mereka bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat bulan baru. Terima kasih untuk pelayan Tuhan. Silakan kembali ke tempat. Saudaraku, hari ini adalah minggu pertama bulan November dan kembali kita memulai dengan tema yang baru. Jadi sepanjang bulan ini kita akan merenungkan tentang ketakutan. Ya. Siapa di antara kita yang sepanjang hidupnya tidak pernah mengalami ketakutan? Boleh angkat tangan setengah yang tidak pernah mengalami ketakutan. Atau pertanyaan yang saya balik, siapa di antara kita yang sepanjang hidupnya pernah bahkan sering mengalami ketakutan? Jangan malu-malu. Ya, terima kasih. Ya, karena memang manusia sejak jatuh ke dalam dosa, maka yang ada dalam hidupnya ketakutan. Ketakutan yang pertama adalah Adam dan Hawa. Ketika dia berbuat dosa, lalu Tuhan mencari mereka, mereka ketakutan. Mereka tersembunyi. Begitupun tokoh-tokoh di dalam Alkitab, ada yang namanya Abraham, juga takut ketika Tuhan bilang, pergi kamu ke satu negeri yang akan kutunjukkan. Abraham, kau mau kemana? Aku ikut. Nggak ada yang tahu lagunya ya? Lagu saya sekolah minggu itu. Jadi dia pergi, dia takut, dia nggak tahu. Belum lagi ketika dia masuk ke negeri asing, dia takut sama raja pada saat itu, lalu dia berbohong. Dia bilang Sarah itu bukan istrinya. Daud juga takut. Tadi Mazmur yang kita baca itu adalah Mazmur Daud. Mazmur 13. Dia bilang, berapa lama lagi Tuhan aku dalam kekhawatiran? Berapa lama lagi Tuhan aku takut? Jadi saudara-saudaraku, memang Tuhan di dalam Alkitab membuka ruang buat kita, baik di dalam ibadah maupun di dalam devosi atau saat teduh kita, untuk curcol sama Tuhan, untuk ngeluh sama Tuhan, tapi tetap dalam iman. Itu sebabnya di dalam Mazmur 13 tadi, setelah dia nanya berapa lama lagi Tuhan kau sembunyi, jangan biarkan musuh-musuhku bilang kalah lo, mampus lo. Tetapi di akhir Mazmur 13 itu dia katakan, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, silahkan ya, di dalam ibadah sebenarnya, kalau di ibadah Yahudi itu ada ruang juga yang namanya lamentation, ratapan. Karena tidak semua saudara datang di sini dalam sukacita. Amin? Betul. Dan kita harus memberi ruang untuk itu. Kalau saudara datang habis kehilangan mobil, sangat wajar ketika pemimpin pujian bilang, ayo kata semua berdiri, sukacita, tersenyum, angkat tangan, saudara diem aja. Kalau saya melihat seperti itu,
Ya jangan dipaksain. Orang baru kehilangan mobil atau kehilangan orang tuanya, saudara paksakan dia untuk jingkrak-jingkrak. Nah, jadi song leader itu harus belajar psikologi juga. Ya, jadi tahu psikologi jemaat. Ya, ada orang yang memang ya sikap hidupnya cara gestur tubuhnya ya duduk aja apa gimana. Ya. Jadi saudara-saudaraku, ketakutan adalah hal yang wajar dalam diri manusia. Ya. Dan karena wajar dan sering, firman Tuhan itu berkata banyak sekali jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kepada Yosua juga ketika dia gentar, Tuhan bilang jangan takut. Daud ketika Daud mau dibunuh sama Saul, jangan takut. Dan ada beberapa komentator atau penafsir Alkitab yang mengatakan di dalam Alkitab ini ada 365 kali kata fear not, jangan takut. Walaupun kata-katanya bisa beda, jangan gentar, jangan takut, jangan khawatir, tapi intinya sama, jangan takut. Sebanyak 365 kali. Saya hanya baca di buku tafsiran ya, jadi saya sendiri belum pernah menyelidiki satu-satu. Karena itu kan harus lihat satu persatu. Tapi saudara-saudaraku, ini adalah sebuah yang menakjubkan bahwa berarti setiap hari bisa jadi kita takut. Dan setiap hari juga selama 365 hari Tuhan katakan fear not. Jangan takut. Ya. Dengan mungkin juga selama 365 hari itu kita mengalami situasi yang berbeda-beda. Ada yang takut karena nggak bisa karena takut karena nggak ada pekerjaan lagi. Ada yang takut karena kehilangan pasangan dan lain sebagainya. Dan tema inilah yang akan kita renungkan selama bulan November. Dan hari ini kita akan merenungkan tema tentang healthy fear dan unhealthy fear, artinya takut yang sehat dan takut yang tidak sehat. Di dalam Alkitab bahasa aslinya sebenarnya ada dua kata takut itu. Yang pertama adalah deila, ya. Yang kedua adalah phobos. Phobos itu kalau kita dengar fobia, ya. Nah, misalnya Monci takut kucing gitu ya, itu adalah fobia. Tetapi yang kita bacakan, yang kita renungkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ini bukan fobia, tetapi deilia, artinya ketakutan yang terjadi karena situasi, ya, karena kedagingan dan lain sebagainya. Dan saudara tahu Rasul Petrus juga pernah mengalami ketakutan, benar ya? Saudara ingat ketika Yesus ditangkap lalu diadili dan dia ngelihat dari jauh, ya, di depan rumah imam, lalu tiba-tiba, nah, lu salah satu muridnya kan? Lalu apa? Petrus bilang, bukan, aku nggak mengenal dia. Bahkan dia mengutuk Tuhan. Saudara perhatikan, ketika Petrus takut, tidak beriman, akhirnya dia melakukan hal-hal yang salah. Dia mengutuk. Dan memang sudah dinubuatkan Yesus. Di dalam kitab Markus dikatakan, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu sudah menyangkal aku berapa? 3 kali. Rasul Petrus nih. Lalu yang kedua juga setelah Yesus naik ke surga, ya, Roh Kudus turun, Petrus juga menginjili. Tapi dia menginjili untuk orang-orang Yahudi. Ya, tahu bedanya ya kalau Paulus menginjili untuk orang-orang non-Yahudi. Tetapi satu saat dia lagi makan sama orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Tiba-tiba, ya, ini ada di surat Galatia ceritanya. Tiba-tiba dari Yerusalem datanglah orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi. Ya, karena orang Yahudi Kristen pada saat itu masih ada Jesus plus, artinya kamu harus disunat. Kamu gak boleh makan satu meja sama orang-orang yang non-Yahudi. Tapi itu semua salah. Karena di dalam Yesus belenggu-belenggu hukum Taurat sudah dipatahkan. Lagi dia makan, tiba-tiba datang serombongan orang Kristen, tapi yang Yahudi yang masih kolot. Lalu apa yang dilakukan? Dia takut. Dia takut untuk diserang, akhirnya dia pergi. Dan dia meninggalkan orang-orang yang lagi makan sama dia. Saudara baca di Galatia. Dan saat itu Paulus sangat marah, dia bilang, kenapa Petrus kamu seperti itu? Saudara-saudaraku, mari kita baca yuk.
Ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Ini adalah ayat yang cukup baik buat kita untuk mengatasi rasa takut yang hinggap di dalam hidup kita. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Kita baca sekali lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudaraku, roh yang diberikan Allah itu adalah roh bukan ketakutan. Jadi dikatakan Allah bukan ngasih kamu roh ketakutan, roh penakut. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris cowardice, penakut, ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini adalah roh dari Tuhan, yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, dan itu termanifestasikan dalam diri kita, di mana roh kita bukan roh yang takut. Kalau roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih serta ketertiban, ini berasal dari Roh Kudus, berarti roh ketakutan dari mana? Dari iblis. Dari iblis, tetapi bisa juga dari kedagingan kita. Betul? Ya. Jadi itu bukan dari roh Tuhan. Pasti kalau saudara takut, itu bukan dari roh Tuhan. Tapi ketakutan yang seperti apa? Karena ketakutan itu ada yang sehat juga, ada yang mesti juga. Ketika ibu-ibu melarang atau opung oma ya, melarang anak-anaknya main korek api, itu karena takut terbakar. Itu adalah ketakutan yang sehat. Ya. Tetapi yang ketakutan yang tidak sehat itu adalah ketakutan yang sebenarnya tidak perlu ditakutkan. Sebenarnya bisa di-manage dengan baik. Ya, dan ini adalah nasihat Paulus kepada seorang gembala yang masih muda, pemimpin yang masih muda, namanya Timotius di kota Efesus. Ya. Kenapa dia takut? Karena memang dia dianggap enteng sama jemaat pada saat itu, terutama yang senior-senior. Makanya dia bilang, jangan seorang pun menganggap enteng, remeh engkau karena engkau muda. Dan dia bilang, kalaupun kamu dianggap enteng, jangan takut, katanya. Karena roh yang ada dalam dirimu, sejak aku tumpangkan tangan, itu bukan roh ketakutan. Tetapi roh untuk membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi sebenarnya dalam Alkitab pemimpin muda itu banyak, saudara-saudaraku. Daud jadi pemimpin Israel itu umur 30 tahun, walaupun dia ditabiskan pada umur 15. Tetapi dia dalam penantian yang panjang selama 15 tahun sampai menjadi raja. Begitu juga raja-raja. Raja-raja itu Israel banyak yang baru 12 tahun udah menjadi raja. Jadi saudara-saudaraku, Timotius dikuatkan oleh Rasul Paulus tentang kamu jangan takut. Sebagai pemimpin muda jangan takut. Yang penting engkau melakukan kebenaran. Nah sekarang rasa takut yang sehat dulu lah. Ini yang paling mudah ya. Saya tadi sudah kasih contoh. Ya. Sekarang kalau tiba-tiba pintu itu kebuka, masuk, tiba-tiba masuk anjing header ke sini. Saudara takut nggak? Takut ya, terutama saudara yang bukan duck lovers pasti takut. Atau ada cerita kayak gini nih. Ada seseorang penaik gunung ya, dia naik gunung. Kemudian tiba-tiba di tengah-tengah hutan itu dia ketemu dengan beruang, betina, besar gitu. Lalu dengan anaknya, wah dia takut. Nah bagaimana responsnya? Dia berdoa. Dia bilang, Tuhan berkatilah beruang ini. Dan semoga dia adalah beruang yang Kristen. Sehingga dia tidak memangsa saya. Amin. Nah begitu amin dia bilang,
Wah bener loh, beruangnya lagi diam tutup mata berdoa. Wah terima kasih Tuhan. Padahal beruang sedang berdoa, terima kasih Tuhan untuk makanan yang sudah tersedia di depan saya. So saudara-saudaraku, ketika menghadapi ketakutan, secara psikologi manusia ada yang namanya mekanisme fight or flight. Ya, saudara yang psikologi mungkin tahu ya, fight or flight. Itu responsnya artinya fight, ya udah hadapi, atau flight, lari. Ya, fight or flight. Dan ini sebenarnya ketakutan yang sehat. Ya, ada beruangnya, ya sehat lah. Ya, kalau enggak dia bisa dimakan beruang. Jadi kalau kita menghadapi situasi itu, kita menganalisa. Begitupun dalam masalah, apakah kita mau fight dengan masalah ini atau kita flight? Flight itu juga nggak salah, saudara-saudaraku. Kadang-kadang ada situasi yang membuat kita takut dan kita tidak bisa handle dan kita merasa kalau kita hadapi kita akan kalah. Mendingan kita flight. Ya, jadi fight and flight or flight mechanism. Ya. Dan itu adalah satu contoh ketakutan yang sebenarnya sehat. 2 tahun yang lalu kita kompak semua, benar? Kita takut, benar nggak? Takut atas sesuatu. Takut apa? COVID-19. Kita nggak mau keluar. Itu adalah ketakutan yang sehat nggak? Sehat nggak? Sehat lah, kalau menurut saya. Tetapi bisa menjadi tidak sehat kalau ketakutanmu itu berlebihan. Ya. Kenapa? Karena ketakutan yang berlebihan itu pada masa COVID, kalau saudara ingat, terutama untuk orang-orang tua nih, senior-senior, itu ada yang namanya cabin fever. Cabin fever adalah di mana dialami ketakutan oleh orang-orang tua. Sebenarnya yang takut anak-anaknya, jadi orang tuanya dikekep aja. Dimasukin karantina, di rumah nggak boleh keluar dari kamar. Kalau cucunya datang, sana, di sana aja. Terus dada-dada, kayak orang mau pergi naik pesawat, padahal cuma satu rumah. Dan akhirnya membuat orang tua ini stres. Dan tidak sedikit yang meninggal karena itu. Oleh karenanya kalau pemerintah Australia itu menyediakan klinik psikologi untuk orang-orang yang mengalami cabin fever. Jadi ketika dia stres karena rasa takut, mereka boleh datang free konsultasi supaya mereka dikuatkan. Jadi saudara-saudaraku, ketakutan yang seperti itu sebenarnya ketakutan yang sehat. Karena kalau enggak saudara akan kena virus, betul ya? Tetapi kalau ini berlebihan bisa menjadi ketakutan yang tidak sehat. Oleh karena itu kita harus benar-benar mempertajam pikiran kita, indera kita ketika kita menghadapi ketakutan di dalam hidup ini. Ya. Jadi dalam banyak situasi sebenarnya rasa takut itu bermanfaat. Ya. Mekanisme fight and flight sebenarnya merupakan sebuah respon yang natural, alami terhadap situasi yang dihadapi oleh seseorang. Ya. Jadi sebenarnya respons yang natural ketika kita ketemu dengan beruang yang besar adalah fight atau flight. Ya flight lah. Ya, jangan sok beriman gitu. Ya. Mungkin saya itu namanya takut. Enggak, saudara-saudaraku. Ya benar itu, tapi takut yang sehat, bahkan itu bisa disebut adalah akal sehat, bukan takut. Ya. Dan Alkitab juga mengatakan ada satu takut yang penting dan sangat bermanfaat dalam hidup kita. Di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan begini. Silakan dipersiapkan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara-saudaraku, banyak sekarang orang Kristen yang cinta Tuhan, rajin ke gereja, tapi nggak takut Tuhan. Itu sebabnya dia tetap berkanjang di dalam dosa. Mereka tidak mau berusaha untuk mematikan dosa. Cinta Tuhan, aku mau cinta Yesus selamanya. Malaikat mungkin di atas, masa iya. Tetapi cinta Tuhan dan takut Tuhan itu adalah harus berbarengan. Dan ini adalah takut yang sehat. Takut akan Tuhan adalah permulaan akan ketakutan. Pengetahuan. Ya.
Di sini pengetahuan ini juga berarti dalam bahasa Ibraninya adalah adoration, penghormatan, pengaguman kepada Tuhan. Itu adalah permulaan dari pengetahuan. Ya. Jadi saudara-saudara cinta Tuhan, amin. Oleh karenanya takutlah juga akan Tuhan. Daud, seperti yang tadi kita baca di Mazmur 13, itu dia lagi takut tuh. Tetapi dalam ketakutannya, di dalam curcolnya, terakhir dia takut akan Tuhan. Karena dikatakan kepadamu aku percaya. Di dalam Mazmur 5 ayat 7 dia berkatakan begini. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu dan sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Raja Salomo juga begitu. Di dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Daud memiliki rasa takut akan Tuhan sepanjang hidupnya, begitupun Salomo. Dia tahu bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat dan pengetahuan. Oleh karenanya ketika Tuhan bilang kamu mau apa? Dia tidak minta kekayaan, kejayaan, kesehatan, yang dia minta adalah pengetahuan. Dan dia tahu pengetahuan dimulai dari takut akan Tuhan. Karena rasa takut akan Tuhan itu mendatangkan pemahaman yang benar, pengenalan yang benar akan siapa itu Allah. Dan juga mendatangkan kesetiaan dan kesalehan dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi ada ketakutan yang sehat itu, ada ketakutan yang memang secara psikologis wajar. Ya. Saya kalau jalan turun ke tangga, itu saya takut, makanya saya pelan-pelan, takut kepelitek sendi saya. Sekarang saya takut itu mungkin udah 10 tahun terakhir itu takut ketinggian, saudara-saudaraku. Saya beberapa waktu pernah tinggal di apartemen lantai berapa ya, Mei? Berapa? 19, itu ada balkonnya gitu ya. Waduh, saya kalau lihat begini langsung gitu. Saya langsung takut. Makanya saya nggak jarang ke balkon. Ya mungkin karena faktor usia apa gimana. Saya naik roller coaster, nggak usah roller coaster, gara-gara aja nggak berani, dibayar berapapun saya nggak mau. Karena saya ada takut ketinggian. Saudara punya takut apa? Monci takut kucing. Ya, pobos itu fobia. Nah, coba saudara analisa, ketakutan itu sebenarnya sehat apa enggak? Karena ketakutan yang tidak sehat itu membuat kita lumpuh. Benar. Lumpuh tuh makanya Tuhan Yesus kan bilang gini dalam Matius. Siapakah di antara saudara yang dapat menambah sehasta saja dalam hidupmu karena kekhawatiran? Ingat ya, sehasta itu 45 cm, airnya berarti cuma satu langkah. Satu langkah. Nggak ada kata Tuhan. Oleh karenanya janganlah kamu khawatir, jangan takut. Jadi sekali lagi, makanya ketakutan yang tidak sehat ini menghalangi langkah kita. Kita menjadi lumpuh, membuat kita tidak kemana-mana. Saya kalau jalan dengan Monci, dengan Jun, makan, itu kadang-kadang lumpuh di satu restoran. Ya toh, saya nggak mau masuk restoran, banyak kucing nggak di situ. Ini contoh kecil saja. Tetapi dalam hidup ini kadang-kadang begitu. Kita takut ditolak orang. Sehat apa enggak? Bisa tidak sehat, saudara-saudaraku. Karena takut ditolak orang, akhirnya kita nggak mau kenalan sama orang. Kita nggak mau mencoba sesuatu, atau kita nggak mau melamar. Aduh, nanti gue ditolak lagi. Ya, coba nanti saya kasih tahu di akhir tips-tipsnya bagaimana untuk mengalahkan ketakutan yang tidak sehat. Ya. Jadi ketakutan yang tidak sehat itu melumpuhkan sebagian besar dari kita pada satu titik tertentu yang sesungguhnya kita bisa maju lagi lebih baik. Baik itu dalam kehidupan, dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan, kamu saya naikin jadi supervisor. Aduh, sorry Pak, nggak apa-apa. Saya tetap posisi sekarang aja. Kenapa? Karena saya nggak bisa mimpin orang. Saya nggak bisa mimpin orang.
Ya, biarin saya di sini saja. Akhirnya saudara menjadi dalam tanda kutip lumpuh. Saudara nggak bergerak maju. Amin. Jadi coba, saudara takut apa sekarang? Pikirkanlah apakah itu ketakutan yang sehat atau yang tidak sehat. Banyak lagi saudara-saudaraku. Saudara tidak mau berdamai dengan orang lain karena takut. Karena takut nanti jadinya saya malah berantem. Nanti jadinya malah saya dihina-hina. Tapi coba analisa, perhatikan ketakutanmu itu. Apa itukah ketakutan yang sehat atau tidak sehat? Dan kalau tidak sehat, itu akan melumpuhkanmu untuk maju lagi. Amin. Saudara-saudaraku, sebenarnya ketakutan apa aja sih yang bisa terjadi? Ada beberapa nih yang saya baca dari literatur. Yang pertama adalah ketakutan yang tidak sehat. Kadang-kadang adalah ketakutan akan kehilangan. Kehilangan pekerjaan. Ketakutan karena kehilangan anak atau pasangan. Ketakutan bangkrut. Termasuk juga ketakutan bahwa saya kehilangan pengendalian diri. Nah, saudara pikirkan, apakah saudara saat ini mengalami ketakutan akan kehilangan apa saja? Dan coba pikirkan, apakah rasa takut kehilangan itu sebuah ketakutan yang tidak sehat? Karena ternyata sudah melumpuhkan engkau untuk maju lebih baik. Yang kedua adalah ketakutan gagal. Akhirnya saudara nggak mau coba. Ketakutan karena takut gagal. Takut mau masuk masuk akademi militer, enggak dah, berat gitu, udah takut duluan. Saudara takut akan gagal. Dan takut akan gagal ini membuat orang lumpuh, kenapa? Karena dia tidak pernah mau mencoba hal-hal yang baru, betul? Karena dia takut akan gagal. Yang ketiga adalah, jadi yang pertama adalah takut fear of loss, takut akan kehilangan, kedua takut akan gagal, yang ketiga adalah takut ditolak. Aduh, ini juga takut ditolak. Anak-anak muda yang masih jomblo, coba jangan takut ditolak. Tapi kalau ditolak pun, ya sudah, itu biasa. Ya. Takut akan penolakan. Saya tidak mau bergaul dengan orang lain, ya, mendingan saya pulang gereja pulang. Saya kalau di tempat baru tidak mau berkenalan, kenapa? Takut dicuekin, takut penolakan. Ya. Dan ini bisa takut akan penolakan, fear of rejection, atau diabaikan, ini bisa membuat kita lumpuh. Karena kita tidak pernah membentuk ataupun menambah relasi kita. Yang keempat adalah ketakutan akan sesuatu yang kita tidak ketahui. Dan ini dialami kita semua. Aduh, bagaimana ini ya, dunia semakin tua. Hujan kemarin ya, puji Tuhan ya. Lama banget loh di Bintaro tuh hujannya. Ya, sampai malam, tadi pagi juga masih hujan, puji Tuhan gitu loh. Tapi ini seperti kayak tanda-tanda bumi bergeser. Ozon udah bolong dan lain sebagainya. Ada pergeseran iklim dan itu semua membuat kita takut. Kita takut akan sesuatu yang kita tidak ketahui. Dan saudara-saudaraku, kalau ini membuat kita tidak melakukan apa-apa, saya pastikan ketakutan akan hal-hal yang tidak diketahui itu adalah sesuatu yang tidak sehat. Ya, apalagi kita orang Kristen. Karena tadi Tuhan bilang, kata Allah tidak memberi kamu roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kuasa atau kekuatan. Kalau di terjemahan baru ditulis kekuatan. Terjemahan baru 1 dibilang membangkitkan apa? Coba baca. Membangkitkan apa? Kekuatan juga. Lalu kasih dan penguasaan diri. Nah, kalau di sini ditulisnya bukan ketertiban, tapi penguasaan diri. Tetapi dalam bahasa Inggris lebih tepat sebenarnya dikatakan self-discipline, yaitu disiplin diri. Nah, saudara-saudara, kita lihat secara singkat aja saudara-saudaraku, apa itu 3 hal ini. Sekali lagi saudara-saudaraku,
Firman ini mengatakan kalau saudara takut, berarti bukan roh Tuhan, tetapi roh iblis. Tuhan Yesus sendiri bilang sama Petrus, ya, dia bilang, Simon, Simon, iblis telah meminta untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, Simon, supaya imanmu jangan goyah. Dan jika engkau telah berbalik, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi ketika Simon Petrus takut, Tuhan katakan itu iblis. Ya. Jadi jangan takut, saudara-saudaraku. Dan memang kita orang Kristen ini setelah kita diselamatkan, sebelum kita diselamatkan secara sempurna nanti pada saat kita mati ataupun pada saat Yesus datang, kita ini dalam sebuah proses. Ini yang namanya proses pengudusan, sanctification. Dan dalam proses pengudusan ini kita pasti mengalami ketakutan-ketakutan, betul? Tapi namanya juga proses pengudusan, menampi tadi Tuhan Yesus bilang. Di situ ada rasa takut, pasti ada rasa takut. Tetapi Tuhan katakan, jangan kamu takut. Ada 365 kata jangan takut di dalam Alkitab, dan semuanya bukan situasinya sama, situasinya berbeda-beda. Berarti saudara-saudaraku, apapun situasi yang saudara alami saat ini yang membuat saudara takut, firman Allah adalah jawabannya. Ya. Dikatakan saudara-saudara membangkitkan kekuatan, di dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis. Ya, kalau dunamis berarti kita ingat satu kata, dinamit. Dinamit itu adalah apa? Bom. Berarti kekuatan yang Rasul Paulus katakan di sini adalah kekuatan yang benar-benar powerful, yang benar-benar bisa menguatkan kita, termasuk ketika kita menghadapi ketakutan. Amin. Ya. Jadi Roh Kudus itu membuat kita mempunyai roh yang kuat, ada kuasa, dan kata kekuatan ini sama dengan kata yang digunakan Tuhan dalam Kisah Para Rasul. Dia bilang, aku akan memberikan roh yang memberi kekuatan, Parakletos. Jadi sedahsyat itu saudara-saudaraku kekuatan dari Roh Kudus. Maka Yesus bilang kita tidak perlu takut karena roh yang ada di dalam kita adalah roh yang memberi kita kekuatan. Dan kekuatannya bukan hanya sekedar kekuatan, tetapi kekuatan yang eksplosif, kekuatan yang luar biasa. Dan kalau kita takut karena dicela orang, ya memang itu konsekuensi dari orang-orang Kristen. Bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa kamu memang berbeda dengan dunia ini? Maka kalau kamu tiba-tiba persekusi, dicemooh karena kamu Kristen, ya Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah. Berbahagianya bukan karena saudara dipersekusi, berbahagialah karena Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan memberikan kekuatan, bahkan segala cobaan yang kamu hadapi tidak akan pernah melebihi dari kekuatanmu. Ada amin? Ya. Jadi roh itu memberi kita kekuatan. Saudara-saudaraku, Roh Kudus sudah ada dalam diri saudara. Dan Roh Kudus memberikan roh kepada kita untuk tidak rasa takut. Yang pertama adalah untuk memberikan kita kekuatan, dunamis. Yang kedua dikatakan Roh Kudus itu membangkitkan kasih. Kasih di sini, kasih itu kalau di Alkitab bahasa Indonesia itu kasih, kalau kita baca bahasa Yunaninya ada 3 kasih. Yang pertama adalah kasih filio. Filio itu adalah kasih dengan sesama saudara, saudara kandung. Lalu ada eros. Eros itu adalah kasih cinta, kasih yang erotis, kita ingat kata erotis. Dan yang ketiga adalah kasih agape. Ini adalah kasih Kristus. Kasih yang rela berkorban. Dan Rasul Paulus menceritakan juga tentang apa itu kasih di dalam 1 Korintus 13.
Dan saudara-saudaraku, kasih ini pun yang sebenarnya menolong kita untuk meredam bahkan menghilangkan rasa takut. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, Rasul Yohanes katakan begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi saudara-saudaraku, Roh Kudus yang memberikan kasih itu yang menolong kita untuk tidak takut. Amin. Ya, jangan takut untuk berdamai. Jangan takut untuk berrekonsiliasi. Karena Roh Kudus memberi kita roh kasih yang memberanikan diri kita untuk tidak takut berelasi dengan orang lain. Yang membuat kita tidak takut untuk kalau kita tiba-tiba diusir oleh orang yang gak suka sama kita. Yesus juga berjalan dengan roh kasih. Ketika dia berjalan dari Taman Getsemani ke pengadilan untuk dihukum atas kesalahan yang bukan yang dia perbuat, dia berjalan dengan roh kasih. Begitupun ketika dia mati dan bangkit, dia keluar dari lubang kubur dengan roh yang sama, yaitu roh kasih. Dan semoga roh yang sama, roh yang membangkitkan kasih, itu hidup juga di dalam diri saudara dan saya. Saudara-saudaraku, yang terakhir dikatakan ketertiban. Ya, tetapi terjemahan yang lebih tepat sebenarnya self-discipline. Ya, dan saya bergumul dengan disiplin diri. Berapa banyak di antara saudara yang memang hari-harinya juga bergumul dengan disiplin diri. Kita tidak disiplin menggunakan waktu, kita tidak disiplin dalam bekerja, kita tidak disiplin di dalam melakukan tugas-tugas kita. Tetapi hari ini Tuhan katakan, supaya kamu tidak takut, saudara harus terus-menerus berusaha untuk tertib, untuk mendisiplinkan dirimu. Dan memang ini adalah sebuah perjuangan. Dan juga diperlukan banyak disiplin diri kita untuk kita melihat rasa takut di dalam diri kita. Apakah rasa takut kita itu tidak sehat? Kalau tidak sehat, apakah kita sudah menanganinya dengan tepat? Saudara-saudaraku, untuk mengatasi rasa takut, sekali lagi, Rasul Paulus katakan, kamu ada roh di dalam dirimu, yaitu roh yang bisa membangkitkan power, kekuatan, yang bisa membuat kamu punya kasih, dan yang bisa membuat kamu disiplin diri. Oleh karenanya minta Roh Kudus untuk memberdayakan dirimu, sehingga ketakutan apapun yang ada dalam dirimu yang membuat saudara tidak sehat, yang membuat saudara lumpuh, enggak pergi kemana-mana, itu semua bisa hilang. Ya. Dan hari ini bagi kita yang masih punya ketakutan saudara dan ketakutan saya berbeda. Ketakutan Budian dengan ketakutan Pak Nikolas dan semua pasti berbeda. Cobalah refleksikan, periksa dirimu. Apa yang selama ini membuat saudara takut? Renungkan, apakah itu ketakutan yang tidak sehat, yang membuat engkau tidak bisa maju dalam kerohanian? Begitupun ketika saudara misalnya diberi kepercayaan atau diajak untuk ayo melayani dengan bidang yang lain, yang lebih meningkat lagi di gereja, yang tadinya cuma sebagai penerima tamu, sekarang coba sebagai singer. Yang tadinya singer, mungkin saudara bisa menjadi pemimpin pujian. Tapi seringkali jawabannya adalah, saya takut, saya gak mau. Periksa dirimu. Kalau saudara gak mau, saya ingatkan lagi. Roh yang ada dalammu itu bukan roh ketakutan, tapi roh yang membuat kuasa, yang membuat kasih dan disiplin diri.
Kenapa engkau tidak mau melayani lebih lagi? Kenapa engkau takut? Saudara-saudaraku, disiplin diri ini yang paling susah. Gitu. Saya kemarin sempat diskusi sama anak saya nih yang baru datang dari Denver, hari Senin dia balik lagi. Dia sudah kerja dengan gaji yang kalau dihitung rupiah lumayan. Gitu. Tetapi dia ya gajinya itu habis aja. Ya kayak, ya kan? Oke. Tetapi dia punya keinginan sesuatu yang lebih lagi. Nggak salah juga duit dia dan dihabisinnya bukan soal hal-hal yang tidak halanya, tapi ya ada gaya hidup. Nah, satu saat kita berdiskusi, saya bilang karena saya orang bank juga, kamu kira-kira mau punya aset apa nanti? Mau punya rumah, mau punya mutual fund dan lain sebagainya. Oh ya saya pengen Pi. Kalau mau punya rumah nggak bisa langsung, kamu harus nabung dulu, ya kan? Baru nanti dapat baru DP-nya. Habis DP baru kredit. DP kalau taruh di tabungan di Amerika malah duitnya berkurang karena biaya administrasi. Oleh karenanya saya bilang kamu harus menyisihkan setiap bulan penghasilanmu untuk taruh di mutual fund, reksadana. Saya jamin, papi jamin. Di dalam waktu 2-3 tahun, duitmu bisa 200-3 kali lipat. Oh begitu ya Pi? Iya. Kalau misalnya gajimu 10 juta, 500 ribu dah. Yang setengah, yang atau 1 juta lah, hanya sebagian besar. Dan saudara-saudaraku, kuncinya apa untuk melakukan ini? Disiplin, betul? Kalau saudara nggak mau disiplin, ya nggak akan. Dan hal ini juga berlaku untuk yang lain, termasuk hal-hal yang spiritual. Kita harus punya disiplin. Amin. Nah saudara-saudaraku, terakhir singkat saja ada 4 langkah yang mungkin bisa kita coba untuk gunakan supaya ketakutan-ketakutan yang tidak sehat itu boleh berkurang, lama-lama hilang. Yang pertama adalah fokuslah kepada janji-janji Tuhan. Amin. Di sini banyak banget janji Tuhan, saudara-saudaraku. Tapi untuk tahu janji Tuhan, saudara harus hafal firman Tuhan. Ya. Misalnya di dalam Yesaya 41 ayat 10, Tuhan katakan begini, boleh ditampilkan kalau bisa. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Ini janji Tuhan, amin. Ya, kata-kata dari lagu, tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Ya, paling nggak kalau saudara nggak bisa menghafal ya sampai nyanyiin aja lah, karena ini dari Yesaya 41. Ya. Atau di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, kau Allahku yang setia. Ada kata-kata takutnya apa tadi? Nah, kau berkata jangan takut, kau ikut kemenangan. Jadi saudara pegang janji Tuhan, tapi untuk memegang janji Tuhan, saudara harus hafal firman Tuhan di dalam kepala, jangan di luar kepala. Ya, di luar kepala di awang-awang. Yang kedua stepnya adalah untuk supaya kita bisa meredam ketakutan di dalam diri kita, biarkan dirimu dikelilingi oleh orang-orang yang mengencourage saudara. Jangan yang justru menjatuhkan saudara. Cari komunitas-komunitas yang kata-katanya selalu positif, yang selalu mendorong, kamu bisa, kamu jangan takut, Tuhan besertamu. Dalam 1 Tesalonika 4, 5 ayat 11 dikatakan begini, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, saling membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi kita bergaul dengan orang-orang yang auranya positif, yang keluar dari mulutnya itu hal-hal yang positif, yang encouraging dan lain sebagainya. Nah, itu langkah praktis sebenarnya.
Sebaliknya saudara-saudaraku, kita pun ketika kita menjadi seorang di anggota komunitas, kita adalah harus menjadi orang-orang yang menjadi encourager, yang memberi dorongan, ya, bukan jadi toksik. Amin. Itu langkah kedua. Langkah ketiga adalah untuk mengatasi rasa takut adalah ambil langkahmu dengan penuh keyakinan. Jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah. Jangan biarkan rasa takut itu menyandera Anda. Tetapi ambil langkah iman dan percayalah kepada Tuhan ketika saudara menghadapi ketakutan Anda. Ya. Jadi langkah pertama adalah apa? Fokus kepada janji Tuhan, hafalkan firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah biarkan dirimu dikelilingi oleh orang-orang yang nafasnya aja udah membangkitkan dirimu. Yang ketiga adalah untuk ambil langkah dengan keyakinan. Dan yang ketiga sebenarnya langkah ini bukan berdasarkan Alkitab, tapi lebih berdasarkan pendapat-pendapat dari psikolog. Tapi saya juga sering berpikir begitu. Saya dulu berapa kali dioperasi loh. Saya operasi usus buntu waktu kecil. Hernia dulu. Habis itu usus buntu yang terakhir ini saya operasi ada tumor tulang. Emang gak takut ngadepin operasi? Takut. Tapi langkah yang 4 saudara-saudara, coba pikirkan. Sebelum kau melangkah sesuatu, pikirkan hal buruk apa yang bisa terjadi kalau saudara melangkah. Itu sangat membantu. Kadang-kadang ketika kita melangkah, ternyata hal yang resiko yang terjadi itu enggak lebih buruk dari apa yang kita pikirkan. Bener loh. Paling jelek kan saya juga waktu itu, waduh apalagi di Cikini ya, ngeri loh. Kalau dulu ya, kalau di Cikini begitu kita masuk ruang OK, itu dinginnya minta ampun, dan kita kan enggak pakai apa-apa ya, cuma pakai selembar. Udah gitu ayat-ayat Alkitab. Satu situ itu menguatkan ya. Tapi ngarahnya udah kayak mau mati gitu. Jangan takut. Jangan takut gitu kan. Pokoknya ayat-ayat yang udah gitu pakai tulisan-tulisan zaman dulu gitu, yang di figura, tulis pakai cat. Wah itu sebenarnya nggak tahu, tapi tergantung persepsi kita ya. Tapi saya ngerasa waktu dulu malah jadi serem gitu. Jadi takut gitu. Tapi pikirkan, kalau saya melakukan operasi ini, apa sih yang terbaik? Yang terbaik gagal. Yang paling buruk adalah mati. Bukankah itu juga kebahagiaan? Karena kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada amin? Enggak ada ya? Jadi saudara-saudaraku, tahap yang terakhir, yang keempat adalah coba pikirkan, kalau saya ambil langkah ini, kira-kira ya, karena yang sebelumnya saya takut, kira-kira kemungkinan terburuk apa? Resiko apa? Kalau istilah financial itu adalah memitigasi resiko. Ya, melihat nih resikonya ini kalau ini terjadi apa. Ya. Dengan demikian kita memperkecil resiko, akhirnya kita bisa melangkah dengan tidak takut. Amin. So, saudara-saudaraku, sebagai penutup, para pemusik boleh dipanggil. Coba periksa dirimu. Selama ini rasa takut apa yang sering kali menghinggap di dalam dirimu? Apakah rasa takut yang sehat? Maaf saya sambil jalan ambil minum. Atau rasa takut yang tidak sehat? Saudara renungkan, kalau saudara pada kesimpulan, waduh ini udah kagak sehat nih. Ya, akhirnya saya gak kemana-mana, seperti orang lumpuh. Maka cobalah, boleh pakai langkah-langkah, 4 langkah yang tadi saya pakai. Dan yang terpenting adalah pegang janji-janji Tuhan. Karena rasa takut yang tidak sehat itu dapat merusak hidup saudara dan saya. Sehingga kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan kasih dan disiplin diri yang bisa membantu kita mengatasi semua rasa ketakutan. Disiplin adalah kata yang penting. Disiplin adalah memacu kita, membentuk sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang rutin di dalam hidup kita. Tetapi kita juga membutuhkan kekuatan dari Roh Kudus dan Roh Kasih. Puji Tuhan, melalui Yesus Kristus
kita sudah diberi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan disiplin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki perjamuan kudus. Saya akan membacakan ayat yang boleh menjadi dasar dari perjamuan kudus. Setelah ini saya berikan kesempatan buat saudara untuk bersaat teduh, ya, menyerahkan hati. Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah kita dan Dia mau menjamu kita. Di dalam 1 Korintus 10, firman Tuhan katakan begini, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Jadi kita ini adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu, yaitu tubuh Kristus. Saudaraku, kamu gak bisa makan dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian yang dalam perjamuan Tuhan, tetapi pada saat yang sama juga dalam perjamuan dengan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru setelah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama. Saudara, silakan berdoa mempersiapkan dirimu. Perjamuan kudus ini adalah diperuntukkan bagi saudara yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Silakan saudara berdoa bagi Tuhan. Sementara musik instrumental dulu lagu itu. Haleluya Tuhan Yesus. Curah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau berbakti tebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya.
Mari jemaat, kita nyanyikan di dalam bahasa Inggris. There is a fountain filled with blood. There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veil, and sinners plunge beneath that flood, lose all that guilty stains, lose all that guilty stains, lose all that guilty stains, and sinners plunge beneath that flood, lose all their guilty stains. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Aku yang penuh celah dibasuh darah, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, penuh celah dibasuh darahnya. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sudah hadir di hadapan saudara dan dia berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saya undang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosa. There is the fountain. There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veil, and sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty sin, lose all their guilty, lose all
Saudara-saudaraku saya undang untuk bangkit berdiri. Pada malam ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat dan memecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku, ambillah. Sebelum kita memakan roti yang adalah tubuh Tuhan, saya minta Pendeta Emi untuk berdoa bagi tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang kami sembah, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi siang hari ini kami boleh duduk sehidangan dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dan saat ini pun kami mau bersatu dengan Tuhan melalui perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kami nikmati. Terima kasih ya Tuhan, kami teringat bagaimana Tuhan, besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga Tuhan mengorbankan tubuh-Mu buat kehidupan kami. Sehingga kami tadinya orang yang berdosa Tuhan selamatkan, kami yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Bahkan kami ada yang mungkin kurang sehat ataupun mengalami sakit penyakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Tidak itu saja yang kami terima Tuhan. Bahkan sampai saat ini kami pun menerima pemulihan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Biarlah firman Tuhan, tubuh Kristus yang akan kami makan sebentar lagi menjadi kekuatan, semangat dalam hidup kami. Sehingga kami selalu cinta dan takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara percaya yang di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Maka karena iman dan kepercayaanmu pada tubuh Kristus, makanlah dengan penuh ucapan syukur. Makanlah sambil mengingat bahwa tubuh Kristus yang telah diserahkan dan dipecah-pecahkan bagi kita. Makanlah. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita ke atas. Sesudah ia mengambil cawan, Yesus mengucap syukur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ambillah. Ambillah. Saudara-saudaraku, saudara percaya ini adalah darah Kristus? Saudara percaya bahwa hari ini engkau bisa menerima mujizat? Saudara-saudaraku, apabila ada saudara yang sakit di dalam tubuh saudara, dengan iman saudara bisa memegang dengan tangan kiri saudara bagian tubuh yang sakit atau dada kiri, dada kalau tidak terjangkau. Termasuk kalau saudara punya penyakit ketakutan. Dan percayalah, Yesus sudah menyediakan rohnya bagi kita. Dan karena iman dan kepercayaan pada Yesus Kristus, maka minumlah dengan penuh ucapan syukur. Tetapi sebelumnya Diaken Ramona akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan semua yang ada padamu bagi kami. Nyawamu, tubuhmu, darahmu tercurah buat hidup kami. Kami angkat anggur yang oleh firman Allah menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Darahmu yang sangat berharga, yang sangat mahal telah tercurah untuk mengampuni segala kesalahan kami. Kami bebas dari dosa, kami bebas dari sakit penyakit, kami bebas dari kutuk. Dan kami mau berjanji Tuhan untuk hidup dalam
kesucian dan juga kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima dan kami percaya. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, minumlah sambil mengingat bahwa darah Kristus sudah tercurah bagi pengampunan dosa saudara dan saya. Amin. Di luar darah Kristus tidak ada pengampunan dosa. Minumlah dengan penuh ucapan syukur. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu.